Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Sahabat Menit Belajar dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami dalam pembahasan ilmu nahwu. Pada video sebelumnya kita telah membahas 3 pembagian kalam, ya, yang isim, fi'il, dan huruf, ya. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang menjadi tanda-tanda atau alamat, ya, kalau dalam bahasa Arabnya, yang membedakan antara isim dengan fiil dan huruf. Jadi nanti melalui tanda-tanda ini kita akan mengetahui bahwa oh, ini adalah kata isim, ya. Oh, ini bukan isim. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing nanti mempunyai tanda-tandanya. Nah, sekarang kita bahas dulu tanda-tanda daripada kata isim atau kalimat isim, ya. Baik, kita baca dulu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Nah, kata isim itu bisa kita ketahui tanda-tandanya dengan khafad. Yang pertama khafad bil khafdi, dengan khafad 1. Kemudian yang kedua dengan tanwin, ya. Kemudian yang ketiga wa dukhulil alifi wal lami. Kemudian bisa kemasukan alif dan lam di awal kata tersebut. Kemudian yang keempat bisa kemasukan huruf khafad wa huruful khafdi, ya. Apa saja hurufnya? Yang pertama min, kemudian ila, kemudian an, kemudian ala, kemudian fi, selanjutnya rubba, ba, huruf kaf, dan huruf lam. Kemudian yang terakhir, tanda yang kelima yaitu wa huruful qasami. Bisa kemasukan huruf qasam atau huruf untuk bersumpah. Apa saja hurufnya? Yang pertama wawu, ba, ta. Nah, jadi ada 5 tanda yang bisa mengindikasikan bahwa satu kata itu pasti adalah kata isim. Ya, kalau kita melihat dalam bahasa Arab dimanapun itu, ataukah ucapan orang Arab atau dalam buku-buku bahasa Arab, ya, dalam Al-Quran dan lain sebagainya, ketika ada salah satu dari tanda yang 5 ini ada pada satu kata, maka harus yakin dan bisa dipastikan itu adalah kalimat isim. Mari kita bahas tanda yang pertama, itu khafad, ya. Apa itu khafad? Khafad kalau secara bahasa itu artinya adalah lawan daripada tinggi, didul irtifa', lawannya tinggi. Sedangkan secara istilah nahwu, khafad adalah tanda kasroh pada akhir kata atau sesuatu yang menggantikannya, ya. Nanti insyaallah kita bahas dalam bab i'rab, ya. Sebab nanti khafad itu tandanya bukan hanya kasrah, tetapi juga ada yang mengganti huruf dan lain sebagainya, yang disebabkan oleh amil yang mempengaruhinya, ya. Baik, jadi khafad atau jer, ya, sama aja, ya. Khafad sama jer itu sama saja, hanya beda di namanya saja, ya. Jadi dulu di Irak itu ada 2 madrasah besar, yaitu Basrah dan Kufah. Nah, ahlu Basrah itu biasa menggunakan istilah jer. Kemudian beberapa masa setelahnya itu muncul ahlu Kufah, ya, yang ingin juga menampakkan keunggulan madrasahnya. Kemudian mereka menggunakan istilah khafad. Jadi nggak mau sama dengan istilah ahlu Basrah yang mengatakan jer, ya. Dia menggunakan istilah sendiri khafad, ya. Ini sekedar pengetahuan saja, ya. Jadi nah, kalau itu pengarang kitab Jurumiyah ini lebih condong mengikuti mazhab ulama Kufah. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya khafad dan jer. Tanda yang pertama adalah khafad atau jer, ya. Nah, contohnya adalah marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Perhatikan, Muhammadin itu huruf terakhir dari kata Muhammad itu berharokat kasrah. Itu kasroten ini, ya, Muhammadin. Nah, inilah
yang dinamakan khafad atau jer ya. Artinya otomatis kata Muhammad di sini itu sudah pasti kata isim. Tidak mungkin huruf atau fiil, tidak mungkin. Ini sudah pasti isim. Karena Muhammadin itu dibaca jer ya. Jadi yang bisa menjadikan satu kata itu dibaca khafad atau jer itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama, kemasukan huruf khafad atau masuknya huruf khafad. Ya di sini huruf ba ini. Huruf ba di sini nih, ba adalah huruf khafad ya. Yang tadi dibacakan huruf khafad itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah ini Muhammadin ini karena kemasukan huruf khafad maka dibaca khafad. Nah kenapa bil khafdi sama huruf khafad itu dipisah? Karena khafad itu bukan hanya karena kemasukan huruf khafad saja, tapi ada beberapa hal yang menyebabkan satu kata itu bisa dibaca khafad atau jer. Ya contohnya, selain dari huruf khafad adalah sebab tarkib idhofah. Ya, kalau ini kan Muhammad itu kan karena huruf jer, karena kemasukan huruf ba itu ya. Nah, ada juga yang bukan karena kemasukan huruf ba tetapi dibaca khafad. Contohnya, ketika kita menyebutkan kata untuk arti kepemilikan itu menggunakan tarkib idhofah, maka yang menjadi mudhof ilaih itu akan dibaca khafad atau jer karena menjadi mudhof ilaih ya. Contohnya, pulpennya qalamu Zaidin. Nah, ini kan nggak ada huruf jernya, tetapi Zaidin itu mempunyai tanda kasrah atau khafad. Nah, kenapa? Karena menjadi mudhof ilaih daripada kata kolam. Ya, artinya pulpennya Zaid. Nah, itu kemudian ada juga dibaca khafad itu bukan karena huruf jer, bukan karena idhofah tetapi karena tab'iyah atau karena mengikuti kata sebelumnya. Ya, contoh paling gampang itu sebenarnya huruf jer kemudian mudhof ilaih dan tab'iyah itu terkumpul dalam satu kalimat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah mencakup kesemuanya ya. Makanya di sini itu dibedakan antara khafad dan hurufil khafdi ya. Karena nanti enggak yang dibaca khafad, yang dibaca jer itu enggak harus sebabnya itu enggak harus karena kemasukan huruf jer. Itu ya. Biar enggak bertanya, kenapa kok ada khafad kemudian dibaca khafad dan kemasukan huruf jer, kan sama saja. Ya enggak sama, karena ada yang dikhafadkan bukan karena kemasukan huruf jer. Baik, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya, ismun itu dibaca khafad. Sebabnya apa? Kemasukan huruf jer ba ya, bismi. Kemudian Allahi ini juga dibaca khafad, tetapi bukan karena huruf ba, tetapi karena menjadi mudhof ilaihnya kalimat isim ya. Nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani ini juga dibaca khafad tetapi bukan karena kemasukan huruf jer, tetapi karena Ar-Rahmani ini mengikut kepada kata Allah ya, menjadi sifatnya Allah. Allah Ar-Rahmani ya, yang Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahimi juga karena ikut kepada Allah. Oleh karena itu, di sini tanda-tanda kalimat isim itu bil khafdi sama hurufil khafdi itu dibedakan karena enggak semuanya isim itu dibaca khafad karena kemasukan huruf khafad atau huruf jer. Itu. Kemudian tanda kedua, tanwin, masuknya alif dan lam, huruful khafdi dan huruf qasam. Insyaallah kita bahas di video selanjutnya biar videonya enggak terlalu panjang ya. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.